Oke, mari kita mulai ya. Bismillah. Anatomi. Nah ini, kita tujuannya dulu ya. Tujuannya adalah di sesi ini dokter sejawat semuanya, sesi ini nggak berat yang ini. Ya, ini sesi yang paling ringan, lebih susah yang dokter Rizky, tombologi. Nanti lebih susah lagi yang dokter Indah, abnormal. Gitu kan. Nanti ada lagi dokter, tapi semuanya nanti akan kita bikin mudah ya. Tapi ini kita basicnya di sini nih, di anatomi kan semua juga udah tahu anatominya. Jadi anatomi jantung normal ya, terutama versi view echo-nya nanti ya, normal versi echo gitu loh, seperti itu. Kita nggak lihat anatomi jantung yang sebenarnya, kita nggak bedah jantungnya. Terus ini mengetahui ekokardiogram view-nya ya, ada apical view. Jadi kita ada berapa view nih? Apical view 4 chamber, 5 chamber, lalu view parasternal long axis, short axis, lalu view subcostal sama suprasternal. Jadi 5 ya, 5 basic view. Lanjut. Nah ini anatominya ya. Anatominya biar gampang, jantung terdiri dari 4 ruang. 4 ruang itu adalah atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Terdiri dari 2 katup atrioventrikular yaitu tricuspid valve, ini 3 katup, dan ini mitral valve 2 katup. Lalu jantung kiri ada jalan keluarnya adalah, jantung kanan jalan keluarnya adalah ke pulmonal arteri, bercabang pulmonal arteri kanan dan kiri. Jantung kiri keluar dari aorta jalan keluarnya ya. Ini nanti aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens. Lalu dari pulmonal dari pulmo akan masuk lagi ke pulmonary vein. Ya, yang kanan atas bawah, kiri atas bawah. Lalu yang kembali ke jantung adalah vena cava inferior dan superior masuk ke atrium kanan. Sirkulasi ini terus akan berputar seperti yang kita tahu, seperti itu. Lanjut. Lanjut. Next. Nah ini atrium ya, ini sirkulasinya ya, seperti itu. Lanjut. Nah ini, kita masuk ya ke standar view ekokardiografinya yang tadi kan anatomi. Next. Ini tadi sudah oleh Dr. Rizky. Ini adalah posisi-posisi ya. Posisi di mana kita akan menyimpan probe-nya. Kalau kita dari nomor 1, apical view. Ya. 4 chamber di sini. Di apical. 5 chamber pun di sini. Ya, bedanya nanti probe-nya di tilt, bahasa kita di tilt, diangkat sedikit, sudutnya ditambah, ya lebih tajam ke arah anterior. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, panahnya jadinya lebih diangkat, nanti akan kelihatan 5 chamber. 5 chamber itu bedanya, jadi kelihatan jalan keluar jantung kirinya, jadi kan kelihatan aortanya, itu 5 chamber, gitu seperti itu. Jadi kalau 4 chamber ya hanya melihat 4 chamber, atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri, sama tricuspid dan mitral. Lalu yang kedua parasternal view. Nah ini parasternal. Parasternal ini lebih kurang lebih sekitar di intracostal 3 ya. Nah ini terbagi 2 lagi. Ada long axis, ada short axis. Long axis itu berarti memotongnya sumbu memanjang jantung. Yang short berarti melintang dia sumbu pendeknya. Ya, nanti kita lihat penampakannya. Lalu urutan berikutnya subcostal view. Nah ini subcostal di sini dok. Ya. Dari bawah, dari epigastrik ya. Jadi subcostal view. Lalu suprasternal berarti di atas. Ini kan parasternal, ini suprasternal di atas. Ya, nanti kita lihat pandangan untuk ekonya. Lanjut. Apical view. Ingat dok, ada 4 chamber, ada 5 chamber ya. Lanjut. Nah, hari ini jalan lancar Dr. Taufik. Ini view-nya, ini view echo ya. Jadi dokter kita lihat di sini dan ini, ya. Ini probe-nya di apical 4 chamber. Ya, ini apical 4 chamber. Ya, potongannya seperti ini. Ya, yang akan terlihat adalah tampilan seperti ini. Ini kalau di invert, kalau di beberapa mesin ini dibalik dok. Ya. Jadi kalau misalnya sebetulnya pandangannya seperti ini, ya akan seperti ini. Tapi ada beberapa seperti saya sih kebiasaan akan di-invert supaya saya tidak disorientasi saya. Tapi nanti tergantung dokter-dokter lebih suka yang mana, sama saja. Jadi nggak usah pusing antara kalau misalkan tidak ini yang aslinya seperti ini,
ya. Terus dibalik menjadi ini. Dokter perhatikan, kanan tetap di kanan, kiri tetap di kiri. Ya kan, ini right, left, right. Bedanya apa? Atriumnya di bawah, ventrikelnya di atas. Kalau di invert atau dibalik atau up down ya disebut nanti di sini. Ini atriumnya menjadi di atas, seperti itu. Ya. Jadi nanti tergantung kebiasaannya dan lebih nyaman yang mana. Ini kita kasih color ya. Nah ini flow-nya dok, perhatikan. Tadi dokter Rizky udah, kalau nggak salah info ya. Ini marker nih dok, ini GE. Berarti mesinnya GE nih. Ya, kalau Philip di sini P, ya. Dan ini berarti di kiri, ya. Jadi marker ini nggak boleh salah dok. Nah ini ada merah, biru apa sih? Ya. Jadi kalau yang ini kan markernya di sini. Kalau misalkan biru berarti menjauhi prop kita, prop ini nih. Ya. Kalau yang merah berarti mendekati prop, ini aliran darahnya seperti itu. Jadi ini dari ventricle ke aorta. Ya. Ini dari atrium kanan ke ventricle kanan. Itu menuju ke prop seperti itu. Nanti kita praktekkan. Lanjut. Ini 4 chamber ya. Lanjut. Ini anatomi. Nah ini kembali lagi ke anatomi. Ini kan ada marker-marker atau ciri-ciri pada saat kita lihat echo. Di sini sih tidak terlalu tergambar ya. Jadi apa sih bedanya ventricle kanan sama ventricle kiri? Yang jelas dia lebih trabeculeted dok, lebih tebal, ya, lebih kasar. Ini lebih halus. Nanti tampilannya seperti itu. Lalu ada khas lagi adalah moderator band. Ya, jadi ada otot yang di sini nanti kelihatan dok, moderator band di sini. Ya kalau di pandangan echo. Di ventricle kiri tidak ada. Lalu membedakannya lagi bahwa di tricuspid valve itu ada yang nempel ke septal dok di sini. Jadi posisinya itu nanti akan jadi lebih rendah. Ya. Lalu di sini ada yang memisahkan antara tricuspid valve dengan pulmoner, tapi di sini nggak kelihatan. Left ventricle lebih halus dok, ya. Lebih halus permukaannya. Lalu ada fibrous continuity antara mitra dengan aorta nanti di sini nih, ya. Ini anatomi. Lanjut. Ini juga sama gambar anatominya untuk atrium. Jadi khasnya untuk atrium kanan. Jadi kita kan harus bisa membedakan mana atrium kanan, mana atrium kiri. Seperti itu pada nanti view echo itu. Jadi kalau atrium kanan, ya biasanya ini ada limbus, terus ini ada fossa ovalis di sini loh. Ya. Bedanya kalau yang dari kiri, dia bentuknya jadi seperti valve. Jadi kalau pandangan echo kita sebutnya foramen ovale. Bentuknya jadi sama seperti katup. Kadang-kadang normalnya memang masih terbuka ya, gitu. Jadi bukan ASD jadinya, karena bentuknya ada flow tapi seperti katup itu dia foramen ovale, ya seperti itu. Lalu ini ada gambaran Snopinus, ya di sini Snopi ear. Susah sih dok membayangkannya, kadang-kadang juga nggak nampak nanti pada pandangan echonya. Tapi ini tuh kapan sih kita harus identifikasi betul pada saat kalau memang kelainan jantungnya kompleks. Apakah dia dextrocardi, mirror image, terus corrected congenital CCTGA ya seperti itu. Jadi itu penting banget untuk itu. Oke, lalu lanjut. Ini tricuspid. Nah ini kan harus bisa dibedakan juga dok, tricuspid sama mitra. Karena kenapa? Nggak pasti juga tricuspid ada di kanan. Bisa saja dia ada di kiri, itu maksudnya. Makanya harus bisa membedakan secara anatomi. Itu pada kelainan-kelainan jantung yang cukup kompleks ya. Seperti itu. Jadi harusnya selalu ada di kanan, ventricle kanan. Yang tricuspid, yang mitra ya ada di morfologinya ada di ventricle kiri. Ini ada 3 katup, ya. Kalau yang mitra dia pada pandangan short axis yang level ventricle akan seperti apa ya, mulut ikan mas ya. Di sini ikan mas ada kan ya? Di Malang ada ya, sama ya ikan mas juga kan ya.
Saya nggak tahu kalau di Bandung sih ikan mas gitu. Di Soreang itu ikan mas, di Soreang di tempat saya di Soreang itu ikan mas. Ya, kalau di sini mas. Nah, masnya banyak ya mas. Iya, ya, itu tadi saya bingung nanti. Takutnya saya salah gitu. Lalu dia apa attachmentnya lebih ke apikal ya. Jadi lebih dekat ke apex ya. Kalau yang mitra lebih jauh, lebih di atas. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pada kelainan yang abstain ya, dia atrialisasi lebih ke bawah jadi jauh. Lanjut. Nah ini balik lagi, lebih enak melihat ininya ya, karena ini nanti akan kita praktekkan. Ini sekarang kita mulai di 5 chamber yang tadi saya bilang. Jadi apikal itu tadi 4 chamber udah ya. Nah ini 5 chamber, bedanya apa? Ada aortanya kelihatan dok. Gitu. Posisinya gimana? Posisinya sama, ya. Ya dok, perhatikan dok ya. Ini kita ulang, agak diputar sedikit dok, ya, clockwise, gitu. Clockwise ya kurang lebih sekitar 30 derajat lah, sedikit lah ya. Misalkan dari jam 11, ya putar sedikit ke jam 3, gitu kan. Tapi posisinya tetap di apikal, gitu. Lalu ditilt sedikit, diungkit sedikit, ya. Baru akan nampak. Jadi dari posisi yang 4 chamber tadi, putar sedikit clockwise, ditilt ke atas, akan nampak ini aorta. Kalau kita lebih tilt lagi, akan tampak pulmonal nanti. Jadi ini left ventricle outflow tract, ya, aorta. Nanti kalau lebih ditilt lagi, akan kelihatan right ventricle outflow tract. Jadi ada air flow-nya, lebih ke kalau ditilt lagi akan kelihatan pulmonal. Jadi 5 chamber itu ditambah ke outflow tract-nya ya. Jadi jalan keluar jantung kiri dan jantung kanan, tapi di posisi apikal sama, seperti itu. Yang ini, nah ini tadi sama ya. Kembali lagi ini yang di invert, ini yang tidak, ya, gitu. Kalau di mesin echo saya, karena saya nggak mau pusing, saya udah minta vendornya settingnya langsung seperti ini ya untuk pediatrik gitu loh. Jadi saya nggak perlu lagi bolak-balik gitu kan. Tapi kalau nanti teman-teman pakai mesin yang ada, kadang-kadang nggak bisa di-invert masalahnya. Jadi latihan yang ini, saya juga nih dari kemarin sampai hari ini sambil latihan juga nih yang view ini. Ya, karena selama pendidikan Prof. Mulyadi harus dibalik terus oleh kata beliau. Jadi saya terbiasa yang ini. Nah ini kalau dikasih color. Nah, dokter perhatikan kembali lagi, ini prop ya dok. Ini propnya. Alirannya ventricle kiri ya menjauhi prop, dia masuk ke aorta. Jadi ini yang dokter perhatikan, bagaimana cara menyimpan propnya nanti kita praktekkan dok. Lanjut. Ya lanjut. Nah ini parasternal view, lanjut ya dok ya. Ini berarti sudah view kedua ya, parasternal view. Di mana sih propnya? Ya, mana propnya? Nah di sini dok. Tadi kan apikal lebih di bawah ya. Ini dia lebih ke atas, kurang lebih sekitar apa ya? Ini kalau misalkan ini ada markernya apa ya? Sejajar kurang lebih kayak ICS 2 ya, 3. Nah, ICS 3. Di sini. Nah, apa yang kita harapkan? Dok, ini dok harus dapat yang begini dok. Kelihatan apanya? Ada RV, ada septum, ya ada ventricle kanan, ada ventricle kiri dipisahkan oleh septum. Lalu kelihatan juga dok ini katup aortanya. Dan kelihatan juga katup mitralnya. Kelihatan juga atrium kirinya. Ini harus dapat dok. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Ya, ini posisinya yang invert atau bukan? Enggak, ini jangan di-invert. Jadi ini ke posisi yang tadi normal dulu. Yang tadi atriumnya ada di bawah. Ya, jadi kembalikan lagi, jangan lupa up down-nya atau invertnya supaya dapat gambar seperti ini. Jadi ini kelihatan semua dok. Ya. Jadi posisi ini lihat dok, markernya. Oh berarti tinggal 5 menit lagi ya. Oke, ya. Jadi perhatikan marker ini dok. Nih, arahnya ke jam 10, jam 11 ya. Gitu. Nanti karena kalau yang short axis nanti di slide berikutnya short axis. Jadi gambarnya kelihatan dok. Ini adalah ventricle kiri, ini septum ventricle, ini ventricle kanan. Ini katup aorta, ini aorta ascendent, ya. Ini katup mitra.
katup mitra. Ini atrium kiri. Coba kasih flow, kasih color yang ini. Nah, ini alirannya, Dok. Lihat, perhatikan marker probe. Ya. Ini jadinya dari sini ke sini, Dok. Alirannya dari atrium kiri ke ventricle kiri, jadi seolah-olah mendekati probe, jadinya merah. Ini dari ventricle kiri menuju ke aorta, menjauhi probe, jadinya biru. Seperti itu. Ya. Gitu. Nanti yang abnormalnya jangan dibayangin dulu, nanti ada gambarnya lebih banyak lagi. Ya. Lanjut, next. Ini long axis view. Nah, ini ada beberapa, Dok. Jadi kalau misalkan dokter tepat yang tadi, ya, akan dia dapatkan gambar ini. Ventricle kanan, ventricle kiri, aorta, katup mitra, ventricle atrium kiri, ya. Sama sinus coronarius. Kadang ini sama. Ya, sama aorta descendens juga kelihatan semua. Diharapkan begitu, tapi yang penting kelihatan ini deh. Yang tadi ya, atrium ventricle kiri, aorta, ventricle kanan, atrium kiri sama septum. Lalu kalau misalkan bergeser sedikit ya ke arah kanan, gambarannya jadi seperti ini, Dok. Jadi kelihatan tuh sinus coronariusnya. Ya, kalau ke arah kiri kelihatan lagi nih. Ya, sinus venosus nih. Sama MPA. Ya, mean pulmonal artery. Seperti itu. Tapi pastikan yang ini dulu ya, Dok ya. Nanti belajar yang ini dulu. Oke, lanjut. Nah, ini short axis, Dok. Tadi kan long ya. Apa sih yang dikerjakan? Coba kita lihat ini ya, pelan-pelan. Ini, Dok. Diputar, Dok. Ternyata, Dok. Jadi yang tadinya dari arah jam 11 atau 10.11 menjadi arah jam 1 jam 2. Apa yang diharapkan gambarnya? Ini, Dok, gambarnya. Kelihatan semua tuh. Ini ada aorta, katupnya bentuknya seperti mobil, merek mobil. Boleh disebutin nggak, Dok? Boleh ya? Oke, Mercy ya. Saya kebetulan penggemar VW, jadi sayang sekali nih. Ini Mercy, ini ya, nggak apa-apa deh, sama-sama Jerman ya. Gitu. Jadi ini Mercy sign. Jadi harus dapat tuh gambar seperti ini nih. Tuh. Ya, jadi ini 3 katup. Kadang-kadang kelihatan ada yang 2 katup. Gitu. Ya. Ini sama-sama bayangkan 3 katup sama ya, Dok ya? Sama ini ya. Nah, lalu yang ini apa nih? Ini berarti atrium kanan. Ya, masuk ke sini berarti ke ventricle kanan. Masuk ke sini berarti ini ke pulmonal arteri. Ke cabang pulmonal arteri kanan, cabang pulmonal arteri kiri. Jadi dapat semua tuh ya, Dok ya. Gitu. Ini berarti apa? Atrium kiri. Gitu. Jadi ingat posisinya, Dok. Tetap di tempat yang sama, putar. Ya, kadang-kadang kaku tuh mutarnya. Cara gampangnya dokter ingetin tadi posisi yang long axis parasternal, angkat aja, Dok. Angkat. Kalau ini kan diputar. Angkat, putar aja, jadi nggak usah ditaruh. Jadi tapi ingat posisinya tadi, gitu loh. Langsung diputar, posisikan di jam 1 jam 2. Cari gambar yang ini. Seperti itu. Ya, nanti yang abnormalnya akan muncul, tapi nanti biar di dokter Indah, ya. Lanjut. Ini parasternal short axis view. Masih sama ya? Ya, masih sama ini yang tadi. Ya, nah ini gambarnya cukup jelas nih. Tuh, Mercy sign, aorta, pulmonal kanan, pulmonal kiri. Ya. Cakep nih, Dok, gambarnya, Dok. Ya. Yang ini apa nih? Wah, ini kelihatan lebih cabangnya lagi kelihatan tuh. Cabang paru kanan, RPA, sama paru kiri, LPA ya. Right pulmonal artery, left pulmonal artery. Dikasih color tuh. Ingat, Dok, propnya mana, Dok, propnya? Propnya ini ya. Propnya ini, dia menjauhi. Jadi biru ya. Gitu. Yang aortanya kok merah ya? Karena dia menuju ke sini. Gitu, muter ke sini. Mendekati. Ya, lanjut. Gak kebaca deh, jauh. Oh 5, oh ya, oke. Ya, yang terakhir, subcauta view. Ya, nah ini menarik nih, ya. Ini berfungsi banyak subcauta view ini, ya. Gitu. Jadi posisinya di mana? Yang tadi, Dok. Ya, markernya kemana? Markernya ke arah jam 9 ya. Nah, markernya ke arah jam 9. Kita bisa lihat IVC, Dok, sama aorta.
terpotong melintang nih. Dan ini jadi gambarnya harus dapat ini dok, dapat IVC yang lebih besar, dapat aorta yang lebih kecil tapi tebal dan berdenyut, lalu dapat gambaran spine-nya dok. Jadi seperti ini. Nih, ini IVC dok, lebih oval, lebih besar. Ini aorta, lebih kecil, lebih tebal, berdenyut. Ya, kalau dikasih color kelihatan nih, ini merah, ini biru. Merah itu menuju ke probe, biru itu meninggalkan probe, menjauhi. Ya, seperti itu. Posisinya seperti ini. Ya. Dok, jangan terlalu ditekan ya. Rata-rata kemarin semangat banget tuh. Saking pengen lihat ininya, makin ditekan makin hilang. Karena kan kejepit ya. Ya kan? Jadi tempelin aja. Gitu. Ya, kalau makin ini makin jepit. Lanjut. Nah, ini apa sih fungsinya subcostal view tadi? Adalah menilai situsnya, atrial situsnya. Jadi kalau morfologi atrium kanan, jadi yang normalnya itu adalah morfologi atrium kanan di kanan, morfologi atrium kiri di kiri, ya. Yang inversus terbalik. Yang kanan morfologi atrium kanan di kiri, yang kiri di kanan. Yang ambigus, ya namanya ambigus. Suka-suka dia biasanya atas bawah. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa diidentifikasi apakah situs solitus atau situs inversus, jadinya situs ambigus. Lanjut. Ini yang situs solitus. Nah, ini situs solitus ya, Dok ya. Kan ini IVC-nya ini livernya nih ya, heparnya, IVC-nya, aortanya, ini lambungnya, ini spine-nya. Berarti ini situs solitus. Oke. Ini juga situs solitus ya. Di play. Nah, AO-nya merah ya. IVC-nya biru ya. Oke, masih sesuai ya. Oke, lanjut. Ini inversus. Nah, ini Dok. Play. Bisa di play ya? Oh enggak ya? Sorry. Jadi ini IVC-nya di kiri. Ya. Aortanya di kanan. Ya. Patokannya ini nih, spine-nya. Ya. Gitu. Lanjut. Ambigus, left and right isomerism. Lihat nih. Ini probe di sini, aorta, IVC atas bawah ya. Ini spine-nya di sini, aortanya di bawah, IVC-nya di atas. Ini juga sama, spine-nya di sini, aortanya di bawah, IVC-nya di atas. Jadi nggak bisa diidentifikasi mau di kiri atau di kanan. Dia lebih sejajar satu garis ya. Lanjut. Mohon maaf dokter, waktu tinggal 1 menit. Oh 1 menit, oke. Nah ini subcostal transverse view. Nah ini adalah view terbaik. Jadi di posisi yang tadi dok, di tilt ke atas. Ya, ini dokter akan lihat ini nih. Ini ASD atau bukan? Ini view terbagus untuk melihat ini ada ASD atau tidak. Karena nggak kena ICS, ya. Di sini nggak ada tulang, jadi bisa. Tapi untuk anak besar susah ini, jauh soalnya. Tapi kalau untuk bayi gitu enak, masih lembut, masih dekat, masih kelihatan. Jadi kalau misalnya lihat ASD di sini, ya ini atrium kanan, atrium kiri, ya seperti itu. Posisi probe-nya tetap di tempat yang tadi ya. Ya, dengan markernya tetap ke jam 9 tapi dia lebih di tilt. Ini boleh ditekan, Dok. Ya, untuk menjangkau supaya bisa dapat gambaran ini boleh ditekan. Ya, biasanya kakinya difleksikan. Si pasiennya kalau anaknya lebih besar, suruh fleksi aja biar jadi lebih lembut gitu loh, nggak ada tahanan. Ya, seperti itu. Lanjut. Ini oke. Ini apa nih? Longitudinal. Jadi ini diputer, Dok. Ya. Jadi 90 derajat. Ya, kita bisa lihat ada IVC di sini. Ya, IVC-nya bermuara ke atrium kanan. Jadi kan tadi melintang tuh, ada IVC bentuknya bulat. Begitu kita putar 90 derajat, IVC-nya jadi seperti ini. Kelihatan ada IVC, masuk ke RA, ya. Kalau misalkan kita geser ke kiri, akan kelihatannya aorta. Gitu. Jadi digeser ke kiri ke kanan, kalau ke kanan jadi kelihatan IVC bermuara. Kalau itu kelihatan ke kanan, ke kiri dia akan kelihatan aorta. Nanti kelihatan spine-nya. Lanjut, nanti dipraktekin ya, Dok. Lanjut. Habis ya? Suprasterna terakhir ya. Nah ini. Ini penting ya, Dok. Jadi kita dari bawah tadi kita pindah lagi ke atas. Ya, ini probe-nya ditaruh di sini posisinya suprasterna, ya. Di leher di sini, Dok. Posisi probe-nya markernya di arah jam 1 jam 2.
Ya, dari jam 12, jam 1, jam 2. Pokoknya diputar sedikit-sedikit aja. Ya, tapi harus diungkit banget dan posisi pasiennya harus flex extension ya. Harus ekstensi. Seperti itu. Biasanya sih diganjel bantal. Ya, supaya dia ekstensi kelihatan. Nah, ini gambarnya seperti ini, Dok. Kan kita kelihatan aorta ascending, arcus sama aorta descending seperti ini, Dok. Ya. Ini di play. Yang ini. Nah, ini kalau dikasih color, Dok. Ini propnya, ini menuju ke prop masih merah, meninggalkan prop jadi biru. Jadi persis di arcus, ya. Gitu. Lanjut. Selesai. Tepat waktu ya. Terima kasih. Semoga nanti